lagi bersama kita di magangjogja.com. Nah, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi. Kalau kemarin aku udah ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman dari divisi Markom atau PR. Sekarang aku juga nggak sendirian lagi, ditemenin sama kakak-kakak ini dari divisi HR. Nah, mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Oke. Namanya siapa? Terus asal kampusnya dari mana? Jadi Cindy aja kali ya? Oke, dari aku dulu boleh. Kenalin, nama aku Cindy Delia. Aku berasal dari kampus Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Oke, aku Tia dari Sanata Dharma. Aku Deva dari Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Nah, oke. Ngomong-ngomong nih, kalian kan magang di Magang Jogja ya. Aku mau sharing dong tentang apa itu Magang Jogja ya. Magang Jogja ini dia cuman nerima anak magang atau bisa untuk cari kerja? Kalau aku sih ya, selama aku dari 11 Januari magang di sini nih, Magang Jogja tuh lebih ke tempat kayak belajar gitu. Jadi siapapun bisa masuk sini, nggak perlu seleksi. Jadi orang-orang yang pokoknya ada niat belajar gitu. Jadi nggak usah takut ada interview, ada seleksi macam-macam nanti, karena di sini kita approve semua karena tujuannya tuh belajar gitu. Dan kalau yang aku lihat bukan tempat kerja, jadi nggak ada jenjang karir gitu. Oh gitu, berarti lebih ke untuk latihan kerja gitu ya. Kalau biasanya kan kalau yang magang ini kan pelajar, mahasiswa semester akhir gitu kan, mungkin lebih mempersiapkan untuk mental kerja gitu ya. Terus mungkin ada yang mau nama lagi? Di sini di Magang Jogja ini kita juga bisa mengasah ilmu ya, baik dari soft skill maupun hard skill. Jadi di Magang Jogja ini juga kita tuh bisa minta materi-materi kepada mentor gitu, biar agar lebih mudah dimengerti kayak gitu. Intinya di Magang Jogja itu tujuannya belajar, bukan buat kerja. Oh iya, kerja. Bener banget. Nah, terus aku juga mau tahu nih, apa sih yang membedakan Magang Jogja dari tempat magang yang lain? Kan tempat magang kan banyak nih ya, buat mahasiswa, buat pelajar gitu. Nah, apa sih yang membedakan Magang Jogja dari tempat magang yang lain? Kayak apa sih spesialnya di Magang Jogja gitu? Di Magang Jogja tuh jadi kita menerima semua semua kalangan. Pokoknya yang niat belajar pasti kami terima gitu. Oke, dan juga karena tadi tujuannya belajar ya, yang aku lihat kita kalau di Magang Jogja tuh bisa bebas banget mengeksplor apa aja, nggak usah takut salah gitu. Karena kalau kita kerja nanti kan ya salah mungkin belum tentu bisa dimaafkan gitu, mungkin bisa aja langsung di-cut atau gimana. Tapi kalau di sini tuh kita bisa salah nggak apa-apa, belajar lagi nggak apa-apa gitu. Dan juga kalau di Magang Jogja ini jadi nggak pakai seleksi, jadi siapa yang mau magang kita terima kan, karena tujuannya tuh pengen belajar. Oh iya. Beda kalau misalkan ada beberapa di tempat magang lain, itu kan mereka pakai seleksi kayak interview gitu. Karena kan kita di sini buat belajar, buat latihan kerja aja kayak gitu. Oh gitu. Terus kalau misal nih ada teman-teman di rumah yang mau magang di Magang Jogja, nah itu pasti kayak pada bertanya-tanya gitu kan, kalau aku daftar nanti aku bayar uang pendaftaran nggak sih, atau mau bayar apa gitu? Nah, Enggak dong. Nggak bayar. Oh nggak bayar. Nggak bayar. Di sini tuh free, semuanya free, nggak ada dipungut biaya sebesar apapun. Kalau magang itu kan biasanya ada waktunya nih. Misal kalau yang magang dari kampus ya rata-rata 3 bulan, atau mau magang mandiri gitu kan. Nah, kalau di Magang Jogja ini ada minimal atau maksimal waktu buat magangnya nggak sih? Tentu ada sih. Kalau di Magang Jogja sendiri itu minimal waktunya 3 bulan. Nah, maksimal waktunya itu 1 tahun. Kayak gitu. Oh gitu. Kalau teman-teman ini kan dari divisi HR ya. Nah, sharing dong kita. Aku kan
bukan anak HR ya. Tapi aku mau tahu nih tentang HR. Coba dong ceritain HR tuh mengerjakan apa aja sih kalian sampai sejauh ini? Mungkin dari yang paling kiri. Iya. Silahkan Mbak Deva. Jadi kita tuh handle anak magang juga yang lainnya, terus kayak lebih ke penerapan kedisiplinan sih. Oh kayak gitu. Garis besarnya itu sih, tapi memang kalau di magang Jogja ini kayak aku nambahin yang tadi ya, itu tuh bedanya juga di sini kita tiap divisi aja tuh tugasnya beda-beda juga gitu. Nggak ada yang sama karena disesuaikan kemampuan. Iya benar. Karena cakupan HR itu kan luas. Banget. Jadi yang kita dapatkan di divisi HR ini tuh sebenarnya banyak banget ya. Salah satunya kayak menerapkan kedisiplinan yang dibilang Mbak Deva tadi. Kemudian kita juga ngebriefingin anak-anak magang yang baru gitu. Oh, iya. Pengenalan profil perusahaan. latihan public speaking juga. Dan juga kan biasanya HR itu nggak cuma soal rekrutmen, Iya. tapi biasanya dalam satu HR tuh training development, payroll, Oh gitu. gaji-gajian. Luas banget ya berarti HR nih. Luas banget, jadi kita juga sekarang lagi belajar ngerekap presensi juga gitu Iya. nggak sih, aktivitas gitu, anak-anak. mereka presensi, kemudian kita juga ngecek aktivitas-aktivitas yang diisi Harian. pada anak magang, aktivitas harian gitu. Jadi kita tahu mereka tuh ngapain aja sih hari ini, kerjanya ngapain aja gitu. Oh iya. Nah, kalau materi yang kalian dapat di perkuliahan sama yang kalian kerjain di tempat magang ini nih sama nggak? Tentu kalau aku tentu beda sih, karena kan kalau di kuliahan itu kan lebih ke teori ya, tapi kalau misalkan kita di magang ini langsung praktek gitu ya. Ketemu orangnya langsung. ketemu orangnya langsung gitu, ibaratnya ketemu testinya langsung Iya, lah. ketemu sumber dayanya langsung, jadi belajar nerapin teori dan juga ditambah kadang nggak cuma berbatas teori aja yang kita dapat sih. Pengalaman itu menurutku juga penting banget dan itu bisa didapatkan di sini gitu. Pengalaman salah satunya berbagai karakter kali ya Mbak ya, berbagai karakter. Jadi kan Kadang orang tuh macem-macem gitu ya. macam-macam pasti lah ya, setiap orang pasti beda-beda Tiap orang karakter unik gitu. lah gitu. Kita temuin di kantor tuh macam-macam orang-orangnya. Terus ada nggak yang bikin kalian kaget kayak aku waktu kuliah nih belajarnya kayak gini, ternyata waktu nyemplung ke dunia kerjanya tuh kayak gini ya gitu. Nah, ada nggak yang bikin kalian tuh kaget? Ada sih. Ada. Coba dong cerita nih. Ada, salah satunya kalau aku ya, salah satunya kan udah dibilangin tadi kalau kuliah kan lebih ke teori, tapi kan kalau ke magang ini kan lebih praktek. Nah, salah satunya itu kita menemu berbagai karakter. Nah, di sana tuh kita tuh diuji. Kalau misalkan kita menemukan karakter seseorang, misalkan yang mudah emosian gitu kan banyak gitu kan, nggak mau ditegur kayak gitu kan. Nggak mau ditegur, kadang ditegur. nangis, kadang ditegur, baperan langsung gitu. resign gitu juga Itu kita ada. harus mikir gimana sih cara ngadepin orang yang berkarakter baperan kayak gitu gini ya. gitu. Jadi kita harus mikirnya lebih wah gitu. Dan juga Gitu yang sih. bandel-bandel ditegur nggak mau langsung gitu kan biasanya gitu. Waduh, itu sih harus menurutku di situ juga ngelatih kesabaran, ngelatih Iya, kekonsistenan benar. gitu. Kalau kita HR baper dan nggak sabar ya gimana orang mau nyontoh gitu kan. Iya, Bener banget. Jadi kita harus bisa mencontohkan yang baik kepada teman-teman yang lain kayak gitu. Nggak mungkin kan kita ngasih solusi yang baik, tahu-taunya kita sendiri Kita ngelanggar peraturan kan melanggar nggak peraturan lucu. nggak mungkin kayak gitu. Nah, pasti kan setiap pekerjaan kan ada tantangannya gitu ya. Nah, kalau kalian nih sebagai seorang HR, apa sih tantangan buat kalian? Kalau aku ya itu sih paling yang karakter itu tadi, kalau ketemu sama anak yang agak bandel gitu kan ya agak menguras energi gitu loh. Harus pakai tenaga gitu negurnya. Kalau aku sih banyak tantangan HR sih. HR itu tuh kayak jadi jembatan gitu. Kita kan kita sebenarnya sebaya ya sama anak-anak magang. Iya. Kita harus memahami mereka juga seumuran kita, tapi di sini kita juga harus nurut. Maksudnya tuh sejalan sama perusahaan gitu. Nah, gimana nyimbangin itu susah sih. Ada tantangan sendiri dan juga tiap kerjaan HR itu
kadang ada beberapa SDM yang berusaha ikut campur di dalamnya padahal nggak ngerti gitu. Oh juga. iya. Itu tuh. Jadi berusaha untuk mengkomunikasikannya dengan baik gitu, terus juga berusaha untuk menjelaskan pada mereka sekaligus memecahkan masalah. Nah kadang itu tantangan kita HR gitu sih. Kalau menurut kalian itu tantangan terberatnya ya? Buat menghadapi kayak karakter orang yang berbeda-beda. Iya, karena kan kalau HR itu kan mencakup lebih ke SDM ya. Jadi makanya kita menemukan berbagai karakter. Itu sulit ya. Sulit. Tapi harus dihadapi sih. Iya, tapi harus dihadapi. Gimana kerjaan? Iya. Belajar sabar ya, Bu. Iya, Bun. Iya, Bun. Nah, ada nggak pesan buat temen-temen di rumah yang lagi nonton yang mungkin temen-temen nih mau magang di divisi HR? Nah, apa nih pesan buat temen-temen yang mau magang di divisi HR? Jangan baper. Udah. Itu di garis besar itu mutlak tahu Jangan baper. Kemudian nggak usah takut ya, intinya nggak usah takut mencoba, karena kalau misalkan udah takut belum melakukan, udah takut gimana mau maju ya nanti ya kan. Karena kan kedepannya pasti kita menemukan berbagai macam banyak karakter dan juga bermacam-macam masalah tentunya ya kan, karena emang tugas HR seperti itu. Iya, benar banget. Dan gimana ya, sabar maksudnya tuh sabar dan tadi jangan takut itu juga berkaitan sama kita tuh, karena kita ntar banyak negur-negur, terus juga banyak mungkin nge-briefing orang, menegur, memecat gitu. Mungkin yang paling buruk itu kita nggak boleh sungkan gitu. Jadi kayak gitu. Ya kalau kita emang bener lakuin aja gitu, jangan sungkan. Terus juga di setiap tindakan yang HR lakukan itu kan karena berhubungan sama manusia dan juga menyangkut perusahaannya juga. Jadi kita harus banget mikir gitu. Jadi harus setiap langkah yang kita ambil tuh harus ada tindakannya. Dan harus netral ya tentunya. Maksudnya jangan pilih-pilih kasih. Kalau misalkan ada anak-anak magang yang salah ya dibilang salah, jangan dibela-bela. Nah, kira-kira orang-orang seperti apa sih yang bakal direkrut sama magang Jogja? Orang yang pertama itu ya orang-orang yang benar-benar mau belajar ya, paling utama. Ya, yang karena kan di sini kita mau mencari orang yang benar-benar ingin serius. Tapi kalau misalkan orang yang pengen nyoba-nyoba, iseng-iseng nyoba, itu kita nggak tak sarankan sih, enggak sih. Apapun gitu tujuannya tuh, kalau nggak cuma magang tuh kita harus punya tujuan yang kokoh gitu. Kalau misalnya coba-coba kan nanti di tengah jalan bisa hilang motivasi gitu, nanti rugi di teman-teman juga. Sendiri. Berarti harus punya kemauan belajar yang kuat gitu ya. Iya betul. Nah kalau kalian ini nih magang mandiri atau magang wajib nih? Kita mandiri semua. Inisiatif sendiri semua mandiri. kita. Oh iya, mandiri semua. Nah aku mau tahu dong, apa sih alasan kalian mau magang mandiri di sini? Siapa dulu nih, Deval? Karena pengen cari pengalaman ya, karena aku pikir kalau aku kuliah doang tuh kayak kurang lah pengalamannya, makanya aku pengen nambah pengalaman lagi dengan ikut magang kayak gini gitu. Oh gitu. Sama sih, karena yakin aja di kuliah tuh cuma di teori ya, aku yakin di dunia kerja nantinya tuh lebih serem lagi lah gitu. Jadi harus ada kayak latihan dulu gitu ya. Iya, harus ada pengalamannya dulu kan. Kadang pekerjaan pun nggak mungkin kita tuh SDM diterima cuma-cuma tanpa pengalaman gitu kan. Ya, jadi cari dulu. Kalau aku sih hampir sama ya, pengen cari pengalaman, karena kan HRD itu kan lebih memimpin ya, karena kan nggak gampang gitu memimpin di sebuah perusahaan gitu kan. Jadi kita harus cari pengalaman, kemudian kita harus mengenal satu sama lain gitu. Kemudian kita harus gimana sih cara ngomong yang baik dan benar, itu harus melatih public speakingnya. Karena kan kalau di kuliah kan kita cuman dituntut untuk belajar, kemudian cuman mengenal teori aja ya. Ujian, praktikum gitu. Dapat itu ya. Terus ini biasanya kan semua perusahaan tuh punya budaya sendiri-sendiri gitu kan, yang diterapin di dalam perusahaan sendiri. Nah, apa sih budaya perusahaan yang paling menonjol di magang Jogja ini? Kalau
yang aku lihat sih, apapun yang dilakukan karena tujuannya belajar, apapun yang dilakukan pemagang, ya kita anggap sebagai proses belajar gitu. Jadi salah nggak apa-apa, sehingga ketika seseorang salah tuh nggak dimarah, nggak dihukum gitu, nggak ada gitu. Jadi lebih ke solusinya tuh apa gitu. Kalau misalnya cari kita, jalan keluarnya bareng-bareng gitu iya, ya. cari jalan keluarnya bareng-bareng. Jadi kita tuh terbiasa memikirkan ketika kita melakukan salah tuh langsung mikir oh solusinya tuh apa gitu. Nah itu Gitu. paling menonjol itu. Karena kan di sini kan kita juga belajar gitu kan, nggak kalau misalkan ada yang salah kita perbaiki sama-sama. Beda halnya kalau udah di dunia kerja. Kalau di dunia kerja kan kalau misalkan kita membuat kesalahan itu kan langsung bisa jadi langsung di-cut, SP atau kayak gitu. Kan kalau di magang Jogja ini tujuannya kan masih belajar. Jadi kalau masih salah-salah ya jangan takut ya, karena kan kita bisa memperbaiki dari kesalahan yang kita buat kayak gitu. Nah, tadi kan kalian sempat berbicara mengenai resign ya. Nah, apa sih biasanya yang menyebabkan teman-teman magang nih ada yang resign, kayak yang keluar masuk gitu. Nah, biasanya apa sih yang menyebabkan terjadinya resign nih? Boleh aku dulu nggak? Boleh. Ini kayaknya udah ada menggebu-gebu gitu ya. Mau keluar aja nih rasanya. Nggak, biasanya tuh salah satu penyebabnya karena ketidakseriusan tadi ya, karena Coba-coba juga terus ya. Itu bisa sih coba-coba itu salah satu penyebab utamanya ya, karena merasa ketidakseriusan, merasa udah bosan kayak gitu menjalaninya gitu, keluar. Kalau misalkan kita nggak ada punya pendirian ya kayak gitu terus ya nggak bakalan maju. Iya, benar. Sama ini sih yang sering kulihat adalah persepsi terhadap magang tuh ini sih, magang yang nggak sama gitu sama kita. Jadi ya mereka masih belum paham bahwa magang di Magang Jogja itu tuh belajar gitu. Jadi ya dalam proses belajar tuh kan ada prosesnya, jatuh bangunnya, harus proaktif. Mungkin ya tidak sesuai budayanya itu sih yang membuat mereka kayak oke lah aku cabut aja gitu. Iya. Hengkang di tengah jalan. Hengkang di tengah jalan itu. Karena mereka belum bisa membedakan apa artinya magang dan kerja gitu kan. Iya, benar. Nah, teman-teman HR ini kan salah satu tugasnya tadi menegur ya. Nah, gimana sih cara teman-teman menegur tapi tetap jaga perasaan orang itu? Gimana tuh caranya? Kepo kan, kepo. Oke. Iya, jadi HR dong. Iya nih anak komunikasi, tiba-tiba belok ke HR nih bisa nih. Ya ada caranya. Makanya Magang Jogja. Nah, Ada sih sebenarnya banyak banget ya caranya, nggak bisa disebutin juga sih. Kalau misalkan teman-teman mau tahu caranya, gabung daftar gitu. karena banyak banget diajarin ilmunya Banyak, ya. kalau Bahkan kita- ilmu-ilmu yang kecil-kecil kayak gitu tuh diperhatiin kalau banget. dibilang di sini tuh 1 hari nanti. Enggak selesai. Iya, nanti tidur di sini nanti ya. Gitu. Oke deh. Nah, karakter orang kan beda-beda nih ya, balik yang tadi. Nah, untuk anak-anak yang bandel, ada nggak sih hukuman buat mereka? Ada. Suruh push up kah? Waduh. Atau suruh lari lapangan 50 kali gitu kan? Ya hukuman tuh kok kayaknya ngeri banget ya. Kita soalnya nggak membudayakan hukuman gitu. Oh, berarti Jadi nggak pernah kayak- menghukum ya? Enggak sih, cuma lebih ke kayak tadi itu masih budaya perusahaan ya. Jadi ya Ah, fokus ke solusi gitu. Kita tuntun anaknya biar solusinya gimana. Oh, Jadi gitu, intinya ya. gitulah ya. Gitu. Nah, terus fasilitas apa aja sih yang kalian udah dapetin selama magang menjadi tim HR di Magang Jogja? Fasilitas salah satunya ya kita belajar public speaking ya. Di public speaking itu kayak presentasi kayak gitu kan di dunia HR kan juga perlu ya kita harus mempresentasikan kayak gitu kan. Jadi ya kita berlatih presentasi, berlatih public speaking. Dan itu Mungkin dari sifatnya teman-teman. lifetime, jadi kayak sampai kalian jadi alumni pun itu bakalan tetap jalan gitu loh belajarnya. Dan sebagai anak psikologi, kita bertiga kebetulan psikologi nih. Jadi kayak
paham bahwa SDM itu tuh dinamis, berubah terus lah. Iya, Ada era yang dulu beda sama era sekarang. Begitu juga HR yang dulu sekarang ke depan beda gitu. Jadi pentingnya kita tetap update pengetahuan tentang HR itu. Nah di sini tuh ada grupnya gitu. Jadi kayak ada difasilitasin kita tuh link streaming, ada grup juga untuk yang udah selesai pun masih tetap update tentang informasi bagaimana sih cara menghadapi SDM yang seperti ini, generasi Z itu gimana, nah gitu-gitu sih. Karena permasalahan di setiap SDM itu pastinya beda-beda ya. Apalagi eranya tuh tiap generasi tuh punya keunikannya sendiri, nggak Iya. mungkin sama lah cara menanganinya gitu. Iya benar. Terus project apa aja sih yang kalian udah lakuin di magang Jogja ini? Banyak sih. Apa Banyak nih banget. salah satunya? Kayak gimana? Salah satunya kemarin itu ya Mbak yang kita project neliti turnover anak Iya, magang benar. itu. Oh, turnover nih apa nih? Jadi kayak keluar masuk. Jadi Oh, istilah gitu. kerennya gitu. Oh, istilah kerennya turnover. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kayak di sini tuh kami juga dibudayakan kalau ada masalah tuh bukan buat kayak ya itu musibah gitu, enggak, tapi justru tuh jadi ajang kita belajar dan sekaligus tuh jadi project. Nah, Masa dari kemampuan gitu. sih. iya, dari masalah itu kira-kira anak-anak HR gimana nih solusinya. Nah, kita gitu. sama-sama mikirin itu, sama-sama nerapin itu, dan permasalahan itu baru terus kebetulan tiap harinya tuh Beda-beda. ada. Nah, kita terbiasa mikirin solusinya gimana gitu, cara memecahkan masalahnya itu gimana gitu. Nah, aku tertarik sama yang ini nih. Jadi kalau kalian tuh kalau ada masalah justru nggak dipikir pusing ya. Jadi kayak malah jadi project gitu. Gimana cara lebih ke mikirin solusi buat masalah itu gitu kan ya. Oke. Terus kalian kan anak psikologi nih ya. Pasti kalian tuh banyak nggak sih yang malah jadi tempat curhat gitu buat teman-teman gitu. Nah, ada nggak sih anak-anak magang yang malah curhat ke kalian tuh? Banyak sih. Ada. Ada Banyak. tentunya. Banyak. Ada banyak karena kita sebaya juga ya, jadi kayak Oh, iya. temen gitu kan. Nah, beda susahnya itu sih teman, tapi ada batasannya karena kita HR Oh, kan. iya. Harus kayak curhat yang tidak sesuai sama budaya dan etos kerja kita ya kita batasin Oh, gitu. iya. Kayak gitu jadi Karena nggak mungkin juga ya mencampurin masalah pribadi sama masalah itu kita kerjaan. harus susahnya di situ sih, gimana cara kita Iya. membatasi personal sama kerjaan kita. Nah, itu. Iya. Terus ada nggak sih yang kamu nggak dapetin selama kuliah, tapi waktu magang di magang Jogja tuh kalian dapet hal itu gitu? Ada nggak? Ada. Apa tuh contohnya? Ada kalau menurut aku sih anak-anak psikologi ini tuh biasanya kita dikasih praktikum gitu pas kuliah, tapi ternyata HR itu tidak sebatas alat tes aja gitu. Ya karena sebagai HR nanti kita nggak cuma anak psikologi tuh nggak cuma harus tahu alat tes ya, tapi cara menghadapi manusianya. Nah ini menurutku kesempatan yang bagus banget karena langsung ketemu orangnya. Iya, ketemu sama sampelnya, SDM-nya gitu ya. Gitu. Alat tes itu kan sebenarnya buat identifikasi awal aja kan, kita tahu orangnya ini bagaimana. Nah kedepannya kalau orang itu diterima di perusahaan, dia bakal kayak gimana itu kita juga harus bertanggung jawab terhadap itu. Nah itu yang kita pelajarin di magang ini gitu. Tidak awalnya doang, tapi sampai perkembangan orangnya itu di perusahaan. Terus kalau dia memutuskan untuk berhenti, memutuskan ada permasalahan di tengah jalan, kita atasi gitu. Jadi bertahap ya, dari Bertahap, awal bener. sampai akhir. Jadi nggak cuman di awal aja sih kita ngontrolin, cuman di awal dia masuk terus kerja, nggak, tapi kita lihat juga perkembangannya itu selama bekerja itu seperti apa gitu. Nah, biasanya kalau jadi seorang HR itu kan rata-rata dari jurusan psikologi ya. Nah, bisa nggak sih kalau kita bukan dari jurusan psikologi
tapi mau gitu jadi HR, itu bisa nggak? Bisa aja, tapi biasanya memang anak psikologi sih kalau yang aku lihat sih, kalau nggak anak psikologi manajemen, hukum, karena berkaitan sama kerjaan. Oh gitu. iya, yang tetap berkaitan gitu ya. Deskripsi kerjaan kayak kita psikologi, kenapa? Karena berhubungannya sama manusia. Manajemen karena dia memanage orang, memanage uang gitu. Kalau hukum kita juga HR tuh harus paham UU Ketenagakerjaan, Iya, BPJS gitu-gitu. Jadi kayak bisa sih, cuma belajar lagi gitu. Iya. Terus kenapa sih teman-teman yang mungkin jurusannya psikologi ini harus magang HR di Magang Jogja? Gimana tuh? Karena kan di sini kan kita bener-bener dibimbing ya, bukan maksudnya kayak dilepasin gitu kita untuk menyelesaikan cara masalah sendiri, itu kan enggak. Di sini kan kita juga punya mentor, kita diajarin bagaimana sih cara menyelesaikan masalah yang baik gitu. Jadi ya mungkin itu sih yang buat kita tertarik gitu ya, magang HR di Magang Jogja ini, karena pengetahuannya cukup luas, kemudian materi yang diberikan secara detail, mungkin secara spesifik kayak gitu. Terus banyak juga latihan-latihan untuk mempersiapkan kita ke dunia kerja. Nah, terus di Magang Jogja ini kan kita punya beberapa kantor nih. Nah, nggak jarang juga kalian kan di rolling gitu kan, kadang di kantor 1, kadang di kantor 2 kayak gitu. Nah, tujuannya kalian di rolling ini apa sih sebenarnya? Gimana Ya, deh? tujuannya sih biar ini ya, kita tuh saling mengenal gimana karakternya yang di kantor 1 kayak apa, yang di kantor 2 kayak apa, yang di kantor 4 kayak apa, gitu sih. Kemudian lebih ke ini sih, bisa nggak sih kita tuh beradaptasi dengan lingkungan yang nggak itu aja, jadi nggak monoton gitu lingkungannya. Kalau misalkan kita, oh berarti ini di kantor 1 berarti lingkungannya gini, jadi kita harus beradaptasi seperti ini kayak gitu ya. Lebih ke ini sih, maksudnya lebih ke enjoy aja kali ya, walaupun di rolling gitu. Dan juga manusia tuh kan beda-beda ya, tiap orangnya tuh punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi semakin sering nih kita ketemu orang yang beda-beda, ya pasti kemampuan kita makin terasa sih untuk menghadapi orang gitu. Makanya di rolling terus gitu. Nah, kalau di Magang Jogja ini dia tuh terstruktur nggak sih? Kalau misal iya terstruktur gitu tuh gimana gitu? Terus kalian ini posisinya sebenarnya jadi apa gitu? Ya, jadi di sini tuh CEO-nya namanya Pak Dani, terus HR-nya itu namanya Bu Ai, kalau kita itu sebagai asisten HR. Tapi ya walaupun CEO gitu kok kayak di mata orang-orang tuh kesannya nggak sulit ditemui gitu ya. Kita tapi hampir tiap hari bisa ngobrol sama Pak Dani gitu. Hampir tiap hari juga sih kita diskusi ya untuk mencari solusi permasalahan itu, solusinya gimana gitu. Kita kan harus diskusi juga gitu. Hampir tiap hari ya Mbak ya. Hampir tiap hari. Jadi kayak apa ya, pemikiran orang-orang di luar itu kayak beda banget kan. Iya. Proses belajar di sini tuh intinya asik sih gitu, bisa ngobrol terus gitu. Nah, aku mau tahu dong pengalaman kalian waktu pertama kali negur, karena kan kalian kan baru aja kayak terjun gitu ya. Iya, terjun ke dunia kerja gitu ya, menjadi seorang HR yang sebenarnya. Nah, gimana sih perasaan kalian pas pertama kali disuruh negur? Tolong dong, ini anaknya kayak gini-gini ditegur ya gitu. Nah, gimana tuh pertama kali pengalamannya? Waduh. Ya, kalau pertama karena baru tuh aku kan ke tempatnya yang cowok-cowok kan pas itu. Ya sedikit deg-degan, tapi ya memang mau gimana harus tetap dijalani ya gitu. Ya sempet sih pertamanya tuh, aduh ini mereka pada ngerjain aku nggak ya besok. Takutnya gitu. Terus juga ada rasa kalau di aku tuh kayaknya aku nggak bakal dapet teman deh di sini, kan mereka semua pada kesel ya sama aku nyuruh ngumpulin HP terus gitu. Jadi kayak nggak mungkin lah pada mau temenan sama aku nih, pasti aku diomongin, pasti ada grup yang nggak ada akunya gitu. Aduh, pernah banget ya Bu. Karena tapi enggak sih, tapi nggak tahu sih. Tapi ternyata ketika udah dijalanin nggak semenakutkan itu kan? Enggak. Kita perlahan-lahan terbiasa dan memang sabar dan konsisten aja, pasti ntar
orangnya juga mau, oh iya dia benar-benar sungguh-sungguh nih sama tugasnya gitu. Kalau aku pengalamanku gitu sih. Kalau yang lain ya gimana? Coba Mbak Cindy apa nih pertama? Kalau aku sih mungkin lebih grogi ya, karena kan belum pernah gitu kan. Grogi maksudnya Apalagi lemah lembut gitu iya. kan ya. Apalagi misalkan kalau misalkan kita negur orang tuh, aduh orangnya tuh baperan gak ya yang ditegur gitu, apa pasti mikir-mikir gitu dulu ya. marah nggak ya kalau aku tegur gini, terus ya aku tuh takut aja gitu, misalkan yang kayak Mbak Tia bilang, mereka mau nggak ya temenan sama aku setelah aku tegur kayak gini, kayak gitu. Yap, intinya tuh pertama-tama takut lah, tapi kalau dijalanin terus-menerus ya biasa aja kayak gitu, karena itu kan tuntutan Emang kerjanya seperti itu gitu ya. sebagai seorang lengkap HR. kalau kita nggak nyuruh ngomong Kayak ada yang kurang. Aduh. Kok ada yang absen ya? Kok nggak pakai seragam magang gitu? iya. Gitu kayak ada yang kurang gitu kalau kita belum ngelakuin. Iya. Terus kalau Mbak Deva nih apa pengalamannya? Yang sama sih, pertama kan pasti grogi, apalagi aku tuh orang kan pemalu. Oh iya. Jadi kayak Sampai sekarang masih pemalu Mbak? iya, Aduh. kadang. Kadangnya lagi malu-maluin. Ya, Tapi makin kesini makin ini kan udah terbiasa gitu. sih terbiasa karena ya setiap hari emang kerjanya kayak gitu, jadi ya udah. Mau nggak mau gitu ya. Nggak ada jalan keluar ya. Ya udah dijalanin aja gitu. Gas terus. Iya gitu. Nah, oke, segitu dulu teman-teman ngobrol santai di hari ini bersama teman-teman HR. Semoga obrolan kita pada hari ini bermanfaat, apalagi buat teman-teman jurusan psikologi terutama yang mau magang di Magang Jogja. Nah, kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!